Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma fi syahri Ramadan wa afdala amalal mu'minin wassalatu wassalamu ala hataman nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahi wa atubu ilaih. Pemirsa Atira TV yang sama-sama dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Tidak ada yang paling banyak pengorbanannya terhadap kita adalah pengorbanan orang tua. Orang tua adalah manusia yang tidak pernah letih memberikan kasih sayang terhadap kita. Apapun kedudukan kita, jabatan kita, titel kita, berapapun usia kita, orang tua selalu memandang kita ini sebagai anak. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki ini kebingungan karena orang tuanya memerintahkan untuk menceraikan istrinya. Ketika si laki-laki ini berhadapan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innali imratan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha." Saya mempunyai seorang ibu, saya mempunyai seorang istri, dan ibu saya menyuruh saya untuk menceraikannya. Apa yang harus kami lakukan? Mendengar perkataan itu, Abu Darda lalu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Sekarang, apakah kamu ingin menelantarkan pintu surga itu atau ingin merawatnya? Ini adalah kembali kepada lelaki ini untuk memikirkan. Apakah ingin dirawat pintu surga itu atau ingin menelantarkan? Melihat hadis ini, Rasulullah meletakkan orang tua kita pada posisi yang sangat tinggi, yang mana al-walid, orang tua, awsatu abwabil jannah, adalah pintu surga yang paling tengah. Rasulullah tidak mengatakan as-salatu awsatu abwabil jannah, salat itu adalah pintu surga yang tengah. Dan Rasulullah SAW juga tidak mengatakan al-hajju awsatu abwabil jannah, haji itu adalah pintu surga yang tengah. Dan Rasulullah juga tidak bersabda al-jihadu awsatu abwabul jannah. Hadirin pemirsa Atira TV yang sama-sama dirahmati Allah, olehnya itu kita kembali kepada Al-Quran. Ternyata Allah menempatkan orang tua kita setelah
menyembah kepada Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 dijelaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Lalu perintah yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada orang tua. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua? Cara berbakti kepada orang tua adalah bagaimana kita memberi pelayanan terhadap orang tua. Terkadang anak harus pintar dan jeli melihat sorot mata orang tua. Karena terkadang kalau kita bertemu dengan orang tua bersama dengan menantunya, ada yang diinginkan orang tua, namun orang tua tidak sanggup mengungkapkannya karena ada menantunya. Olehnya itu, sebagai anak perlu memahami gerak tubuh orang tua sehingga dia merasa senang dan merasa dihargai demi menjaga pintu surga yang keempat ini. Di banyak hadis dijelaskan juga bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Olehnya itu, mari kita menjaga ridho Allah. Ridho Allah akan mudah kita memperoleh apapun yang kita inginkan. Contoh sahabat Rasulullah Uwais Al-Qarni, karena menjaga orang tuanya sehingga doanya diterima. Nah, untuk itu bagi kita sebagai umat muslim, bagi yang masih memiliki orang tua, perlu kita merawatnya, menjaganya, memeliharanya, dan mengikuti keinginannya. Karena orang tua memudahkan kita untuk mencapai surga dengan pintu surga yang tengah tersebut. Hadirin pemirsa Atira TV yang sama-sama dirahmati Allah. Pernah Rasulullah ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu la waktiha, salatlah tepat waktunya. Lalu amalan apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada orang tua. Untuk itu pemirsa, mari mengajak selalu memperhatikan orang tua agar pintu surga itu dapat kita jaga, kita rawat. Jangan kita biarkan, karena pintu surga yang keempat kita tidak bisa membukanya di dunia, apalagi di akhirat. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.